Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Ini yang ketiga episode kita buat bersama Pak Willem. Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu karena Pak Willem ini juga orangnya sibuk sekali ya. Oke. Ini episode kita mau tahu sih ya tentang Iron Man itu dia mendapatkan asupan nutrisi itu bagaimana, ya kan? Apakah ya itu saya selalu senang sekali kalau misalnya membahas hal-hal tentang nutrisi, ya karena saya sendiri merasakan kalau misalnya saya salah nutrisi, akhirnya kita nggak akan maksimal ya dalam melakukan suatu rute. Ya minggu lalu aja. Misalnya kalau saya padahal ini hanya latihan ke Bromo, kalau saya tidak perhatikan apa yang saya makan, benar loh, Anda akan ketinggalan dan tidak main, bisa sampai 5 sampai 20 menit ketinggalan, lebih lamban lah istilahnya, ya karena saya perhatikan nutrisi saya. Apa yang terjadi yaitu ya, catatan waktu saya sesuai dengan harapan saya karena saya sudah siap. Ya. Nah, siapa yang lebih berpengetahuan tentang ini kalau enggak Iron Man ini sendiri, ya kan? Dia Iron Man 3 kali dalam setahun, ya tentunya apa yang dia makan bukan yang sembarangan. Oke, mau tahu? Ayo kita tanyakan. Oke Pak Willem, dasarnya nutrisi untuk kita mempersiapkan diri mengikuti event itu apa sih Pak Willem? Ya. Jadi Oke. saya ini hidup normal. Iya. Hidup normal. Nggak ada yang maksudnya kadang Iya. orang melihat apa Iya. yang dimakan itu yang bergizi, enggak Iya. juga. Saya bakso juga saya masih makan. Gorengan juga saya masih makan. Oke. Ya, jadi hidup normal. Hidup normal. Ya, hidup normal. Cuma memang ada beberapa item yang kalau dekat race yang saya hindari. Contohnya, kalau sudah kurang 1 bulan, saya biasanya menghindari untuk makan gorengan yang banyak. Karena efeknya kalau saya makan gorengan yang banyak, khawatirnya sakit tenggorokan dan itu mempengaruhi perform. Ya, karena kalau 1 bulan itu sudah masuk di peaking, jadi harus benar-benar diperhatikan. Kemudian kalau pedas-pedas juga biasa saya hindari karena kalau pedas itu rawan juga untuk sakit perut yang akan mengganggu juga. Ya, jadi secara makanan normal saya makan sehari. Saya ini kebetulan makan yang nggak bisa banyak, jadi saya sehari makan tuh cuma 2 kali. Ya, itu pun makan nasi agak susah-susah juga. Jadi saya makan normal, makan sayur, makan daging, makan protein yang harusnya protein cukup banyak. Karbo juga harus karena lihat durasi dari saya latihan. Contohnya saya harus berlatih sepeda yang panjang, saya butuh karbo yang cukup. Karbo yang berlebihan, agak lebih. Kalau saya berenang, katakanlah saya berenang latihan 3.200, saya nggak memerlukan karbo yang banyak. Begitu juga untuk berlatih. Jadi secara normal. Kemudian asupan yang sering dilupakan bahwa yang dilihat, jadi saya bagi 2 antara nutrisi saat race dan nutrisi yang hari-hari yang kita harus persiapkan dalam proses latihan. Jadi dalam proses latihan ini mineral-mineral dalam tubuh ya harus diperhatikan. Biasanya saya ngelihat teman-teman ini kalau udah sakit baru bingung. Nah, ya. itu dia. Jadi saya minimum dalam 1 tahun 2 kali saya periksa mineral dalam tubuh saya apa yang kurang, tekanan saya apa yang kurang dari semuanya. Contohnya saya harus multivitamin harus diminum. Kemudian kandungan garam dalam tubuh, kemudian magnesium, kemudian vitamin C yang harus diperhatikan, vitamin C, vitamin D karena ini untuk ketahanan, untuk nggak mudah sakit ya. Jadi dengan latihan-latihan yang pola latihan yang cukup berat ini harusnya ini dipersiapkan. Tapi banyak teman-teman kalau sakit baru bingung. Kemudian saya memang
Tidak pernah minum antibiotik Iya. dan dalam 1 tahun saya belum tentu sekali juga pilek ya. Iya. Jadi saya jarang Wow. sekali sakit. Wow. Covid kemarin saya nggak kena ya. Saya kena karena saya sengaja kenakan. Ya. Waktu Omikron saya sengaja kenakan. Mosok sekian banyak varian kok Iya, nggak pernah betul. ngerasain. Saya Iya, betul. coba ngerasain 1 Omikron dan itu cuma 1 hari aja. Besoknya udah hilang. Setelah saya lari, saya berenang, hilang-hilang sendiri ya. Ya, Jadi butuh asupan mineral yang cukup di dalam latihan. Karena ingat, waktu kita latihan, keringat dalam tubuh itu pasti berlebihan keluar. betul sekali. Dengan usia saya yang sudah di atas 50, makanan kadang tidak bisa menyeimbangkan yang terbuang dengan yang harus dicukupkan. Iya. Jadi bagaimana bisa tahu ya harus periksa setelah RIS, biasanya sebelum RIS saya periksa, setelah RIS saya juga periksa apa yang kurang. Ya. Iya, ya. Kemudian Ini omongannya Pak Willem ini ya berarti mengarah ke Anda harus hidup sehat sudahan. Iya kan Pak? sehat gimana? Ya, karena masih makan bakso. karena banyak temen itu melihatnya gini, loh hidup sehat itu nggak kuat. Mereka ngomong, aku loh mau, tapi nggak kuat lah hidup sehat terus. Mungkin pemikirannya bisa keliru. Hidup sehat ini seperti apa sih? Enggak, maksudnya tadi dari omongannya itu loh, Kak, sebelum mengikuti event jauhkanlah hal-hal yang goreng-gorengan. Oh, ternyata bukan karena enggak mau makan gorengan, tidak, tapi menghindari dari sakit tenggorokan. Dari sakit tenggorokan. Karena kalau sakit tenggorokan pada event pasti mengganggu. Betul. Hindari pedas-pedas, bukan karena apa, tapi karena pedas-pedas itu bisa menyebabkan sakit perut. Dan itu benar, Pak. Ya. Benar sekali, karena beberapa kali kasus saya pernah dengar orang itu waktu ikut event perutnya nggak enak karena semalam dia habis makan pedas-pedas yang luar biasa. Itu sungguhan itu terjadi. Jadi omongannya Pak Will itu pas sebenarnya. Apalagi 1 minggu sebelum event itu benar-benar nol ya. Kalau pedas-pedas nol, kemudian gorengan sama sekali, kemudian perhatikan istirahat yang cukup. Iya. Ya. Kemudian kita bicara masalah RIS ya, Ya, waktu di RIS-nya oke. dengan sepanjang durasi sekian itu apa yang dimakan. Ya. Ya banyak teman-teman bertanya sepanjang 12 jam makan apa tuh kok? Ya, oke. Makan nasi atau makan apa? Ada teman saya sampai ngomong, "Mosok ke Jerman bawa nasi campur?" Karena teman-teman tahu saya ini nggak bisa makan nasi lebih dari 2 hari. Saya harus cari nasi. Dimanapun saya RIS, saya lebih seneng RIS itu di hotel yang saya bisa masak karena saya bisa beli nasi, beras saya bisa masak. Jadi bisa lebih lebih terkontrol. Ternyata nutrisinya ya podo ambek wong normal ya, Pak. Sama kok Yakub, nggak ada sesuatu yang gimana. Sama saya butuh nasi, butuh daging, butuh sayur ya. Waktu RIS biasanya waktu RIS banyak yang saya biasanya minum makan karbo yang banyak, yang cukup sehingga kandungan karbo yang saya butuhkan untuk melakukan mulai dari berenang, bersepeda sampai berlari itu harus cukup. Dan ingat, semua nutrisi itu harus dilatih. Nggak ada nutrisi yang instan, nggak ada nutrisi yang besok RIS langsung dipakai. Jadi saya pesan buat teman-teman. Maksudnya dilatih itu apa? Dibiasakan ya? Dibiasakan. Mungkin. Jadi semua nutrisi, saya tidak berbicara merek. Semua nutrisi itu baik, tetapi apakah Anda sudah melatih tubuh Anda untuk memakainya? Iya, betul. Terkadang orang nggak melatih, langsung RIS itu pakai, kemudian ngomong, kok saya pakai ini nggak ada manfaatnya, saya pakai itu nggak ada manfaatnya. Karena tubuh perlu dilatih. Iya, betul. Ya sekarang gini Pak, kalau misalnya Anda bicara tentang melatih untuk nutrisi itu, misalnya, ya masa misalnya saya latihan biasa, saya makan nutrisi-nutrisi yang sebetulnya nggak perlu begitu loh Pak. Maksudnya, kita kan persepsi kita kan nutrisi untuk race itu pasti agak abot gitu loh Pak, ya toh bobotnya atau kandungannya gitu. Lah masa misalnya saya latihan biasa aja saya harus minum gugel atau sisgel hanya untuk membiasakan itu kan ya enggak lucu gitu loh Pak, gimana? Jadi proses latihan itu mulai dari latihan dasar, kemudian meningkat.
Iya. peak latihan, Betul. kemudian taper Iya. untuk mempersiapkan race. Iya. Jadi biasanya nutrisi itu dilatih saat peaking latihan, saat di puncak latihan. Contohnya kalau 140.6 itu di bersepeda 160, mau nggak mau kita harus mulai latih. Oh. Kemudian berlari 30 kilo kalau tidak dilatih atau tidak ditambah asupannya, yang terjadi adalah latihan itu akan membebani tubuh sehingga tubuh itu semakin capek. Gitu ya. Semakin bukan perform tapi tubuh itu semakin turun. Nah, itu berarti nutrisinya nggak tercapai ke situ. Ini ilmu baru. Ya. Ya, ini ilmu baru memang ya Pak. Saya baru dengar dari Pak Willem bahwa sebetulnya kalau misalnya Anda mau membiasakan atau mau punya senjata nutrisi itu dicoba dulu. Dicoba dulu. Jangan waktu race nyoba. Itu yang terjadi ya. Ya, banyak betul. teman-teman mereka melakukan saat race. Iya, betul. Saat race dipakai, Sehingga- sebelumnya nggak pernah dipakai. Ya, sehingga waktu finish muntah-muntah, sakit perut malah. Masuk akal ternyata ya Pak ya. Ini ilmu baru. Ya, oke. Nah, terus lanjut Pak. Misalnya kalau bicara soal nutrisi, pasti kita bicara soal kandungan, ya kan? Ya. Terus kalau kita bicara tentang kandungan yang padat, otomatis harganya juga mahal, Pak. Iya kan? Anda kan tahu sendiri, misalnya di toko aja Sisgel, Gugel, ini variasi harganya. Ya kan, ada yang harganya sekian, ada harganya yang sekian. Loh itu terus bedanya di mana begitu? Ya. Sekali lagi Ko Yakub, saya nggak bicara merek, yes. saya juga tidak berbicara harga, tapi yang penting adalah barang tersebut cocok untuk Anda atau tidak. I see. Badan Anda bisa mengolah jadi tenaga apa tidak. Semahal apapun, tapi kalau badan tidak bisa mengolah jadi sesuatu yang baik, Iya. nothing ya, percuma, wasting ya. Jadi, Betul, wasting. jadi perlu dicoba, perlu dilatih semuanya. Oke. Terus satu hal lagi, yaitu kalau misalnya nih, semua sudah dilakukan, Pak. Wah, nutrisi juga saya jaga, terus habis apapun misalnya saya perhatikan, tapi misalnya setelah race misalnya tidak membawa hasil yang diharapkan, bagaimana itu, Pak? Ya, ini kan istilahnya kan, aduh, persiapanku kok melebihi dari hasilnya, begitu loh. Persiapannya udah susah. Adakah yang salah gitu loh, Pak? Iya toh. Ya. Jadi semboyan saya dalam race itu bahwa tidak ada latihan yang mengkhianati hasil. Iya. Kalau latihan Anda sudah benar, sudah cukup, sudah tercapai dengan target waktu tersebut, saya yakin hasilnya akan baik juga, Iya. memuaskan. Iya, betul. Berarti kalau tidak tercapai secara nutrisi sudah benar, latihan sudah benar, saya bilang ada yang miss. Iya. Menunya juga sudah benar, apakah waktu race tersebut mungkin Tapi kan memang ada problem. kenyataannya ada, Pak. Ada beberapa, Ada, soalnya- beberapa. Beberapa saya ya dengar ya. Ya. Beberapa kasus dari beberapa peserta itu, saya sudah mempersiapkan berbulan-bulan. Kurang apa saya latihan ya toh, terus kurang apa saya makan gini makan gitu. Tapi kalau begitu race ndak finish gitu loh. Jadi ya itu dia itu. Apa yang salah begitu? Ya, tapi kalau saya tadi tangkap dari omongannya Pak Willem itu memang benar, semua itu harus dilatih. Termasuk asupan-asupan baru ya Pak ya. Kalau misalnya Anda yang saya tadi tangkap misalnya, katakan misalnya Anda mau mencoba suatu produk baru misalnya, suatu produk nutrisi baru, coba dulu. Jangan pas race terus habis itu Anda pakai. Efeknya bisa berbeda dengan yang Anda harapkan. Gimana Pak? Betul. Apakah seperti itu kan ya? Betul. Betul. Contohnya mempersiapkan satu acara pernikahan, ya kan? Sound systemnya kan harus dicoba dulu, bukan harus Ini waktu aja tadi kita pernikahan. coba dulu. Semuanya harus dicoba, jadi harus dites dulu, bisa bermanfaat atau tidak. Iya. Jadi jangan waktu race Anda mengambil resiko. Iya, itu Waktu resiko. race baru dilakukan. Nah, nanti banyak Mungkin orang itu faktornya. gagal karena itu ya Pak ya. Bisa juga, Iya. Yakub, bisa juga. Jadi mungkin
entah gimana dia mengambil resiko untuk misalnya membeli suatu yang dia sendiri belum pernah nyoba, ya kan, terus habis gitu minumnya ya juga melebihi takaran. Nah, itu akhirnya. Dan yang terutama pesan saya juga dalam semua race, contohnya maraton, bersepeda, bromocom atau Ironman, semua kita lakukan dengan kondisi kita harus sadar. Kita tahu kemampuan di mana, kita tahu kita punya kemampuan sejauh mana. Jadi jangan Anda konyol, Anda finish tapi itu Pak, masuk medik. Nah itu jangan Pak, sampai terjadi. Nah itu Pak, tapi kenyataannya Pak banyak seperti itu. Jadi saya selama ini katakanlah rute yang terberat di dunia pun saya finish dengan kondisi saya masih bugar. Besok saya masih bisa lari. Ya. Itu dia. Jadi jangan beresiko yang terlalu fatal sehingga Anda begitu finish tapi larinya ke medik. Harusnya Anda finish dengan seneng. Ya. Bukankah kenyataannya itu banyak ya yang seperti banyak itu yang ya seperti Pak ya? itu. Banyak yang jadi seperti mereka itu seolah-olah menggunakan nutrisi-nutrisi ini sebagai doping gitu loh Pak. Jadi bukan lagi nutrisi tapi mengarah ke negatif, yaitu ngedup gitu loh Pak. Iya kan Pak? Ada yang mereka doping itu kan sebetulnya kan vitamin ya Pak ya. Tapi dalam jumlah yang terlalu besar sehingga merugikan, itu akhirnya jadi doping gitu. Padahal doping itu bisa vitamin. Nah, gimana? Dan hindari minuman yang anti sakit. Saya ada beberapa teman katakan dia bisa ngejar waktu tapi dengan minum anti sakit. Waduh, itu sangat berisiko. Kita normal aja. Minum yang memang secara normal tidak melanggar dari aturan-aturan yang ada. Ya, ini kita mau sehat semua, kita kompetisi sehat semua, berlatih sehat semua, dan hasilnya juga akan lebih baik. Ya, tapi saya ada satu kata bijaksana dari Pak Willem tadi, yaitu kalau Anda sampai menggunakan nutrisi itu sebagai senjata dan itu di luar kemampuan Anda, dan kemudian Anda bisa finish tapi ngeblak ya podo wae, percuma. Merugikan badan malahan ya Pak ya. Jadi kuncinya dari Pak Willem yang terakhir latihan. Tidak ada latihan yang mengkhianati hasil. Betul. Ya, rajinlah latihan. Itu kata-kata dari Ironman sendiri loh ya, bukan dari saya, dari Ironman Pak Willem. 3 kali Ironman dalam setahun. Oke, kita harus akhiri ya Pak Willem. Terima kasih, ini sangat luar biasa ya. Jadi hari ini sebetulnya episode yang bukan mengenai rahasia-rahasiaan. Tidak ada yang perlu dirahasiaan. Betul. Makanan apapun yang dimakan Pak Willem, Anda tahu sendiri, dengar sendiri, normal. Ya. Tapi untuk yang ini ada kesimpulan, yaitu Anda harus coba dulu sebelum Anda race. Dan yang terakhir, jangan sekali-sekali menggunakan nutrisi itu kalau Anda sendiri tidak mampu. Itu akan merugikan Anda. Ya. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Willem di episode-episode lain lagi yang baru-baru nanti. Baik. Ya. Oke. Terima kasih. Di episode yang akan datang. Siap. Setelah 4 kali dalam setahun. Oh, itu asik. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam Ironman ya. Oke. Terima kasih.